Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini cukup mengejutkan kita semua ketika di penghujung jabatannya Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan maaf. Ini jelas dalam konteks zikir kebangsaan. Meskipun tidak disebutkan secara terperinci, secara spesifik kalimat maaf dalam arti apa sebenarnya itu akan kami bahas malam hari ini. Tapi banyak juga pihak yang mempertanyakan, apa sebenarnya? Kenapa Presiden Joko Widodo harus meminta maaf? Apa salah yang pernah dilakukan sehingga membawa nama presiden dan juga wakilnya Kiai Haji Ma'ruf Amin? Itu dia, karena respon beragam kemudian bermunculan. Ada yang bilang ini sudah semestinya, ada yang bilang ini baik untuk dilakukan, bahkan ada yang bilang ini sudah terlambat, orangnya datang. Nanti kita akan minta keterangan apa sebenarnya konteks permintaan maaf dari seorang Presiden Joko Widodo. Kita bahas tuntas di Catatan Demokrasi malam hari ini. Kami pun juga melibatkan mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta. Teman-teman menonton secara utuh kemarin bagaimana video Presiden Joko Widodo meminta maaf. Kami berharap teman-teman yang ada di sini Gen Z juga harus jangan hanya mencerna bagian potongan-potongan yang secuil tapi harus kritis utuh juga. Ya. Terharu atau gimana kemarin setelah mendengar permintaan maaf dari Presiden Joko Widodo? Ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ke narasumber kami ya. Kalau gitu langsung saja, betul, langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Ada Bang Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam Bang, silakan digunakan mikrofonnya. Silakan digunakan Bang mikrofonnya Bang. Boleh disapa Bang Ray. Sambil tes lah boleh. Selamat malam. Selamat malam. Terakhir ketemu waktu Pilpres soalnya sudah lama. Itu dia, sudah lama kita hadirkan kembali ya. Dan juga sudah hadir lagi ada Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara. Sudah lama juga tidak di Catatan Demokrasi ya Bang. Bukan sudah lama, nggak pernah diundang saya. Aduh. Abang lebih aktif, lebih aktif di kanal YouTube-nya sendiri daripada di TV sekarang ya Bang Refli ya. Ini kostumnya tema apa ini Bang? Detektif atau apa nih? Temanya menutupi ketuaan. Terlalu jujur. Kemudian ada kursi kosong, kita tunggu juga dari politisi PDI Perjuangan, Bang Ciko Hakim, semoga bisa segera bergabung di meja Catatan Demokrasi. Bang Ciko, mungkin beberapa menit lagi. Saat lagi mungkin merapat ya. Bergabung ya Maria. Bang Muhammad Kodari, akhirnya Bang Kodari. Ya, saya minta maaf karena sudah lama tidak hadir. Ini dalam konteks apa nih Bang? Sekarang Bang Kodari, kalau kami lihat setiap jejak Pak Jokowi keluar kota, keluar negeri, Bang Kodari selalu ada di sana. Bang Kodari. Nampak di belakang Pak Presiden. Baru sekali. Oh, baru sekali. Minimal pas press conference lah kelihatan. Terpantau kamera, Bang, terpantau kamera. Terima kasih banyak Bang Kodari sudah hadir sebagai pengamat politik dan juga kami menghadirkan Bendahara Umum Projo, Bang Panel Barus. Selamat malam, Bang Panel Barus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo, ada Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Bang Silverster. Bang Silver, selamat malam. Selamat malam Catatan Demokrasi, selamat malam TV One. Terima kasih Bang Silver. Kemarin habis dari IKN kan? Bang Baru datang dari IKN juga. Mantap. Kita langsung ke Bang Ray Rangkuti melihat konteks apa yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai permintaan maaf. Menurut Bang Ray, mengejutkan publik atau memang sudah sewajarnya ucapan tersebut keluar Bang? Pertama menurut saya mengejutkan karena selama ini Pak Jokowi kan disebut-sebut oleh Bung Kodari sama Bung Panel dan seterusnya itu adalah orang yang hampir tidak punya salah gitu. Jadi ketika Pak Jokowi itu minta maaf, saya justru bertanya salahnya apa gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah ini kalau ternyata permintaan maaf itu dimaksudkan kepada adanya dugaan kesalahan, itu artinya apa yang dilakukan oleh Bung Refli selama ini benar juga gitu loh. Kritik-kritik Bung Refli. Emang saya melakukan apa? Iya saya nggak tahu. Nah, itu artinya benar juga gitu. Pak Jokowi di forum itu mengakui bahwa banyak kritik itu benar. Nah yang nggak benar itu Kodari yang selalu menganggap bahwa Pak Jokowi itu benar gitu. Belum apa-apa udah ke Bang Kodari. Ya kira-kira begitulah ininya. Nah, gitu kira-kira tuh. Nah tinggal yang dua ini. Pertama apakah memang dengan sendirinya Pak Jokowi mengatakan yang benar itu ada benarnya Refli.
karena saya selalu tidak benar gitu. Atau yang kedua, Pak Jokowi itu cuma basa-basi karena dia sebetulnya merasa nggak ada salahnya. Cuma ya di depan Majelis Ulama ini beliau mengungkap bahwa saya minta maaf gitu. Minta maaf dari apa? Dari sesuatu yang saya nggak punya salah. Kan kira-kira gitu tuh. Jadi Pak Jokowi minta maaf dari tindakan yang benar dilakukan oleh beliau gitu. Di mana ada di dunia yang kayak begitu? Ya di Pak Jokowi gitu. Sebentar Bang. Kalau Anda melihat tapi yang bagian mana? Hah? Apakah ini hanya sekedar basa-basi atau Nanti justru kita tanya. kesalahan? Kalau menurut Anda Bang Rey? Enggak, saya enggak tahu. Kalau asumsi saya yang kedua yang benar, bahwa Pak Jokowi itu minta maaf dari yang benar ia lakukan, nah baru nanti kan kita tanya nih, baik Kodari mau Fanel maupun Sylvester, kira-kira menurut mereka bertiga yang salah dari Pak Jokowi itu apa sih gitu loh. Kan kita semua nggak tahu apa yang salah menurut dia. Sebab kalau saya sebutkan nanti, Kami nggak tahu Bang, kami nggak tahu sama sekali Bang. Loh, saya nggak tahu. Kan kalau saya sebut, Kata Abang tadi tahu barusan. saya nggak begini maksud saya. Kalau saya sebut Gibran tuh maju sebagai calon wakil ke presiden, itu salah secara moral. Kan mereka nggak mau mengatakan itu salah. Kalau revisi undang KPK itu bermasalah, pasti mereka menolak juga. Jadi kita bisa sebutkan 10 contoh, pasti semuanya akan nolak. Lalu yang salah dari Pak Jokowi apa sehingga minta maaf? Kan sudah disampaikan Bang, saya minta maaf karena tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu gitu, hukum Bang. di mana-mana, nggak mungkin. Jangankan di Republik, di keluarga kita semua juga kita nggak bisa jadi itu bukan alasan. Yang penting itu kan yang disebut dengan salah. Pertama, bahwa Pak Jokowi tidak mengerjakan sesuatu yang ia sudah janjikan kepada publik. Itu kan salah tuh. Kedua, bahwa Pak Jokowi menyimpang dari apa yang ia sebutkan kepada publik. Nah, itu disebut dengan bersalah. Tapi bahwa Pak Jokowi tidak mengerjakan apa yang tidak ia janjikan kepada publik, itu bukan salah dong. Oke. Jadi kalau yang dia sebutkan ada sebagian orang yang nggak senang dengan, ya kalau Pak Jokowi nggak janjiin sesuatu kepada mereka, ngapain Pak Jokowi minta maaf? Misalnya nih, contoh contoh konkretnya. Tiba-tiba IKN nggak jadi. Tiba IKN ini jadi. Boleh Bang, dulu. Pakai mic-nya boleh Bang. Oke, poinnya apa Bang? Poinnya. Gak usah dibantah soal gitu. Nah, IKN jadi. Kan ada yang nggak jadi, yang ada yang nggak puas. Yang nggak puas itu adalah yang nggak bisa disalahkan karena Pak Jokowi memang janjinya mau membuat IKN. Lalu salahnya Pak Jokowi di mana saya nggak tahu. Oke, sampai di sana. Gitu. Jadi menurut Bung Rey, masalah Pak Jokowi menyampaikan ucapan maaf itu di mana? Masalahnya karena beliau meminta maaf dari tindakannya yang benar. Itu kan kesimpulan Bung Rey. Loh, Bung Rey dari tadi ini. Emang kesimpulan saya. Bung Rey. Kan itu bukan kesimpulannya Kodari, bukan kesimpulannya Repli. Bung Rey sebagai pengkritik Pak Jokowi kita hargai. Nah malam ini dia mau nanya poin-poin yang harus kita kritik apa, dia bingung nanya ke kita. Iya. Gitu loh. Makanya sebagai pengkritik juga harus kreatif. Saya mau mengatakan bahwa Pak Jokowi kok minta maaf dari apa yang dia anggap benar. Di mana ada di dunia ini orang minta maaf dari tindakannya yang benar? Boleh dijawab Bang? 3 kalimat itu sudah Abang tanyakan langsung dulu. Boleh Bang Kodari. Apa Bang Kodari? Pertama begini, kalau kita komentari atau mengamati, menganalisa tindakan atau ucapan seseorang itu nggak boleh lepas dari konteks. Konteks di mana Pak Jokowi menyampaikan permintaan maaf itu pertama-tama adalah, ini saya bacakan, sambutan momen zikir kebangsaan di Istana Negara pada Kamis 1 Agustus 2024 merupakan rangkaian dari acara Bulan Kemerdekaan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Jadi namanya orang zikir itu kan introspeksi. Komunikasi dengan Yang Maha Kuasa kan. Jadi dalam konteks introspeksi, ya kita sebagai manusia biasa dong merasa ada lemahnya, ada kurangnya. Itu pertama. Yang mana lemahnya? Lo sabar, ini kan baru menjelaskan konteks. Satu. Yang mana
Kocok ke susu. Bang Kodari pintu masuknya bisa aja nih. Iya, satu situ dulu, jangan marah dulu. Sabar, Yang kedua, sabar. Tenang Bang Rey, tenang Bang Rey. kita nggak boleh lepas dari pernyataannya. Jangan pernyataannya itu kemudian dicopot dari pernyataan aslinya. Ini kalimat Pak Jokowi ya. Dibacakan Bang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala perlindungan dan anugerah bagi bangsa Indonesia. Bagus nggak? Bagus nggak? Bang, bagus Bang. Bagus. Ya sabar sebentar lu. Lu sebentar, adalah- sebentar. Pak Jokowi minta maaf dari apa? Tuh dia poin aja di situ. Iya. Masih Saya minta pembukaan maaf itu, ya. Bang. Masih pembukaan. Minta maaf ya. kalau saya ngomongnya pelan, minta maaf. Ya, poin lengkapnya, Bang. Minta maaf juga kalau abang nggak sabar. Minta maaf nih bang ya. Minta maaf. Anda ya. tidak perlu minta maaf kalau Anda merasa benar. Saya minta maaf sama abang. loh kira-kira. Saya itu walaupun Oleh saya karena benar, itu terlalu kalau orang basa-basi yang kalau terlalu orang gagal dibuat-buat, paham, gitu loh. saya tetap menganggap bahwa itu kesalahan saya. Ah, itu Iya walaupun saya benar, beliau gagal paham tetap salah saya. Minta maaf ya bang ya. Oke, Minta maaf gimana ya. Bang? Poinnya Nah, Bang. sekarang Oke, gimana saya kira-kira lanjutkan. kesalahannya Pak Lanjut Jokowi? Bang Rey, ditahan dulu Bang Rey, mohon maaf. Sehingga kita mampu terus bertahan, mampu terus tumbuh walaupun di dunia tengah dilanda ketidakpastian. Ya. Iya sebentar, kan kita lagi bahas konteks. Anda ini bagaimana? Oke, Kalau lanjut, lagi lanjut, kuliah Bang kan Kodari. nggak boleh lepas dari konteks kan? Lanjut Bang. Ya. Fokus ke konteksnya Bang. Oke. Ya. Jadi hilang nih jadi yang mana yang mau dikutip. Saking banyaknya skrip itu Bang. Iya. Lanjut. Gara-gara Bang Kodari. Kita sambut dulu, ada Bang Ciko Hakim, Kami silakan sangat- masuk Bang. Itulah Monggo, Bang, pentingnya langsung, Bang. langsung Oke, Bang to the Ciko. point karena Ciko, waktu biar bisa Oke. dengar juga Bang Ciko, monggo Bang. Bang Ciko, selamat datang. Kami maafkan Anda terlambat. Oke. Nah, itu jelas terlambat. Iya. Oke. Nah, ini dia poinnya. Pas Bang Ciko datang. Nah, itu biar denger juga nih. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia, kami itu Pak Jokowi maksudnya ya. Ini kan bahasa ini ya. Mohon maaf ya, saya jelaskan ya ke lebih detail ya. Pak Jokowi dan ya, Kiai Makruf. Kami tidak mungkin dapat Apa Kodari juga menyenangkan masuk di semua dalam? pihak. Saya nggak tahu. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Betul. Saya tidak sempurna, saya manusia Betul. biasa. Betul. Kesempurnaan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta Betul. apapun yang ada di dalam. Jadi Pak Jokowi itu minta maaf kalau ada pihak-pihak yang kurang senang, ya. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini sedang minta maaf kepada Bang Ray Rangkuti, gitu karena Bang Ray Rangkuti tidak senang kepada Pak Jokowi. Saya tidak mengatakan Soal apa kemudian ketidaksenangannya, tentu itu kan harus diskusi masing-masing gitu. Bukan, Tapi intinya beliau Bung dalam menjalankan tugas menyadari bahwa ada kelemahan-kelemahan. Nah. Misalnya nih ya, target ekonomi 7% tidak tercapai. Tetapi 5% itu juga di atas rata-rata negara-negara di dunia. Yang ketiga ya, bahwasanya kemudian ada yang namanya pandemi Covid. Kita bisa lalui dengan baik. Diakui bahwa pandemi ditangani oleh pemerintah dan diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Jadi mohon maaf ya Bang ya, bahwa kalau ada yang tidak puas itu wajar. Ada 1 Gitu, Bang. sampai 3 poin ya? Hah? Bang Kodari ada 1 sampai 3 poin. Oke. Udah jelas ya Bang ya? Jadi kalau soal anaknya yang dinasti itu tidak termasuk yang diminta maafkan. Ya sekarang masalahnya di mana Bang? Itu dia minta. Itu Bang Rey langsung Oke, mintanya Bang permintaan. Panel silakan. Tuh. Kan dari tadi udah saya bilang. Sebagai pengkritik kurang kreatif. Masa nanya salahnya apa supaya Itulah saya dia Bang. kritik Jadi gitu gini, loh. Mas Gibran maju calon wakil presiden. Ya. Saya senang. Nah, bahwasanya Bang Rey tidak senang, itu kan masalah Bang Rey. Saya Dan tidak pada bukan titik senang. itu, Bukan soal tidak senang. oh ya gimana? Itu Kalau nggak senang menurut- apa berarti? Itu menurut saya melanggar etika demokrasi. Jadi ini bukan persoalan kalau sudah melanggar itu Ya. bukan persoalan Menurut maaf saya memaafkan. tidak melanggar aturan demokrasi. Nah, itu dia. Kenapa sudah Kalau melalui menurut proses Bung Kodari tidak yang sudah berjalan dan Kalau dipilih oleh menurut rakyat. Bung Bang Rey Kodari nggak boleh itu boleh tidak- lupa bahwa ini dipilih oleh rakyat. Kalau bukan menurut Bung ditunjuk, Kodari bukan itu tidak dianggap, salah, bukan lalu kenapa diangkat. minta maaf? Duh, iya kan kembali, kan kalimatnya tadi tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ini bukan soal menyenangkan. Kalau apakah- bicara survei Bang ya, apakah 80% tindakan puas Anda- kepada Pak Jokowi, 20% tidak puas. Bang Rey masuk yang 20% itu. terjadi. Minta Apakah maaf kepada yang tindakan 20% itu, Anda, Bang. apakah tindakan Anda itu Pak Jokowi bersalah? nggak Oke, jadi. Bang Kodari. Tingkat Sampai kepuasan sana. tidak Bang bisa Kodari, 100%. Ya. Minta Bang maaf Rey yang tidak Rangkuti, puas. Bang Refli Harun masuk yang 20% itu berarti, yang dimaksud Bang Kodari tadi. Bang Masuk Refli Bang Refli termasuk Harun juga nggak? Kita ambil 20%. sampel di ruangan ini aja. Sampel di ruangan ini, boleh. Kita ambil sampel di ruangan Ya. ini, kita 80%. Bang Refli silakan Bang. ngomong atau apa? Iya. Bang yang- Rey, yang Jadi suka itu. begini kawan-kawan semua ya, saya sengaja untuk mendengarkan Kodari yang dan yang lainnya ya. Karena saya mau berdiskusi, tidak ingin debat kusir ya. Begini,
Kalau ditanyakan kepada saya, apakah permohonan maaf ini penting atau enggak, dari hati atau basa-basi, saya nganggap nggak penting apakah basa-basi atau itu dari hati. Karena bagi saya orang hukum adalah bukan soal permohonan maaf yang paling dibutuhkan, tetapi pertanggungjawaban. Nah, kalau saya orang hukum, tentu pertanggungjawaban itu pertanggungjawaban hukum. Kalau kita bicara pertanggungjawaban hukum Jokowi misalnya, maka kalau kita bicara mengenai pertanggungjawaban hukum konstitusinya, saya kira udah lewat. Jadi orang-orang yang bicara tentang impeachment dan lain sebagainya, waktunya nggak ada lagi. Tinggal 2 bulan lagi kan bagaimana mau impeachment. Tapi kalau ada pertanggungjawaban hukum lainnya, pasca dia lengser, itu mungkin saja terjadi. Karena berlaku prinsip equality before the law. Jadi kalau misalnya ya, kasus-kasus yang bisa dimintai pertanggungjawaban, ya kita lihat saja. Misalnya kasus hak asasi manusia, kasus dugaan korupsi misalnya, kasus-kasus yang terkait dengan governance misalnya. Misal ya. Contoh nyatanya apa? Contoh ya. Okay. Misalnya ada ketidakpuasan terhadap KM 50 misalnya. Kalau seandainya di kemudian hari dibuktikan bahwa Jokowi terlibat crime by commission atau crime by omission, baik melakukan maupun membiarkan, maka tidak tertutup kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, kalau laporan dosen dari IKIP sekarang Universitas Negeri Jakarta, itu terbukti bahwa Jokowi dan keluarga melakukan tindak pidana korupsi, bukan tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban nantinya di KPK dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan cawe-cawe di putusan MK kalau terbukti misalnya, bukan tidak mungkin juga dikenai pertanggungjawaban pidana karena sudah melakukan intervensi terhadap pengadilan. Kalau terkait hal-hal misalnya yang paling menohok soal ijazah palsu misalnya yang dipermasalahkan orang, kalau itu misalnya diproses dan kemudian terbukti, itu juga pertanggungjawaban. Karena itu saya mengatakan ya, hari ini kita mungkin euforia karena Jokowi masih berkuasa. Dan saya yakin bahwa 2 bulan mungkin tidak akan ada lagi pertanggungjawaban politik konstitusional. Orang mau ribut impeachment dan lain sebagainya, waktunya tidak ada. Di MK saja mau proses impeachment itu 90 hari alias 3 bulan, ini tinggal 2 bulan lagi, nggak mungkin kan? Tetapi pertanggungjawaban pasca dia tidak menjabat lagi, itu sesuatu yang mungkin saja terjadi. Dan kalau hari ini karena dia still in power, banyak orang yang kemudian memujinya, dikatakan 80% puas, tapi begitu dia tidak lagi di kekuasaan, belum tentu. Konteksnya sekarang Bang, kita bicara konteksnya sekarang. Oh iya, Maaf makanya saya katakan, saya nggak penting dia mau maaf dari hati nurani atau basa-basi. Bagi saya itu no issue. No issue. No issue bagi saya. Ini Bang, jadi gini, kita ini manusia Pancasila ya. Jadi permintaan maaf Pak Jokowi itu ada kelanjutannya. Ya, selain meminta maaf karena bukan makhluk yang sempurna itu punyanya Tuhan atau Allah, Pak Jokowi juga mengatakan marilah kita sama-sama berdoa. Jadi ini adalah pernyataan seorang negarawan, pemimpin yang rendah hati. Dan beliau bukan hanya sekedar minta maaf loh, tapi mengajak berdoa. Kira-kira kayak Bang Rey ini mau melakukan itu nggak Bang Rey? Kalau sebagai pemimpin saya tidak akan mengajak begitu saja. Loh, orang melakukan minta bersama berdoa loh, Bang Rey. Sebagai negarawan, saya nggak cukup di situ. Ya. Pertama, saya minta maaf. Kedua, saya mengajak berdoa bagi bangsa. Yang ketiga, saya menyatakan bahwa saya gagal di sini. Gagal yang mana? Saya akan mempertanggungjawabkan. Gagal yang mana? Loh, itulah yang gagal yang mana, Bang Rey? Coba Bang Rey sebutkan, Pak Jokowi gagal yang mana? Ayo, kita jawab nih. Tunggu dulu, Anda tanya kalau Bang Ray di posisi itu, saya mengatakan kan saya. Saya mengatakan saya akan lakukan lebih dari itu. Apa yang Abang lakukan? Ya itu tadi, pertama bukan hanya minta maaf, bukan hanya mengajak berdoa, tapi juga mengakui berbagai kelemahan-kelemahan saya, kesalahan-kesalahan saya. Ya, Itulah makna penting dari permintaan maaf.
Jadi kalau ada orang refleksi, evaluasi, tanpa ia sendiri sadari apa yang mesti harus direfleksikan, dievaluasikan, lalu buat apa evaluasi? Misalnya apa harapan Bang Rey? Soal apa? Tadi pengakuan kelemahan-kelemahan, kekurangan itu apa misalnya? Kan udah berulang-ulang. Pertama adalah Pak Jokowi mendorong anaknya yang menurut saya itu nggak Iya, itu tepat. poin-poin Yang kedua minta adalah diakui. revisi undang-undang KPK. Yang ketiga adalah Supaya turunnya itu jadi tingkat-tingkat Abang kebebasan publik. jelaskan Yang keempat secara penegakan nyata dan hukum real kita yang gitu sangat loh. turun. Kita Dan bisa menjawab semuanya. Nah, itu semua. Yang Kan mana? saya sudah sebutkan tadi. Anda akui nggak itu ada masalah? Yang masalah Kalau di tidak mana? Anda akui itu ada masalah dan Pak Jokowi juga menganggap itu tidak ada masalah, lalu beliau buat apa minta Bang Rey maaf? sekali lagi secara konkret dan juga real disebutkan kegagalan dan masalah di mana. Sesaat lagi Bang Rey. Nanti Kita dijawab harus ya, Bang, sudah ya. hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Bang Rey, langsung saja poin-poinnya apa yang dipertanyakan biar Bapaknya langsung jawab, Bang. Supaya Bung Fadil menyampaikannya kepada Pak Jokowi tentang kelemahan-kelemahan dia yang kita anggap dan oleh karena itu layak beliau minta maaf. Pertama, memajukan anaknya sebagai calon presiden. Bagi saya itu melanggar etik. Satu. Suburkan nepotisme di Republik. Yang kedua adalah faktanya tingkat pemberantasan korupsi kita makin melemah. Tingkat kebebasan menyampaikan pendapat makin menurun. Penegakan hukum juga begitu. Dan sebut saja hampir di semua aspek yang berhubungan dengan demokrasi kita mengalami penurunan. Kan KPK kita seperti sekarang, MK kita seperti sekarang, ya kan? Lalu apa namanya itu? Mahkamah Konstitusi kita kemarin kita kritik juga dan seterusnya itu. Intinya adalah secara umum kita melihat hal yang berhubungan dengan ruhani bangsa kita, yang itu adalah bagian penting dari kehidupan berpancasila. Justru di ujung kekuasaan Pak Jokowi itu semuanya mengalami penurunan. Oke, sampai di sana. Bang Panel langsung dijawab satu persatu, Bang. Silakan. Saya nggak akan menjawab satu persatu. Dijawab dulu, Bang. Enggak. Jadi gini, karena ekspektasi Bung Rey terlalu jauh. Dia harus paham bahwa pernyataan maaf Pak Jokowi itu disampaikan dalam konteks acara apa. Ya, forum keagamaan. Religio, sosial, budaya yang dibikin pemerintah dalam rangka zikir kebangsaan, bagian dari acara Bulan Kemerdekaan. Saya pikir pernyataan Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin ya, menyampaikan permohonan maaf di depan ribuan ulama, kiai, ustazah dan umat. Saya pikir itu hal yang normal, manusiawi, biasa saja. Nggak ada masalah, baik-baik saja, di momentum yang baik disampaikannya. Cuman Bang Rey ini ekspektasinya berlebih gitu loh. Berlebih gimana Bang? Kita Ya, dia- Tadi dia- Anda pertanyakan. Berlebihnya gimana, Bang? Dia pengen semua hal itu harus ditarik ke politik. Itu kan konteks acaranya apa gitu loh. Ya, acara religio, sosial, budaya yang dibikin oleh pemerintah dalam Bulan Kemerdekaan. Saya- Pikir kebangsaan. Ntar dulu sebentar. Jujur saya kurang mengerti. Sebentar dulu, sebentar dulu. Tarik ke politik lalu pernyataan minta maaf Pak Jokowi itu berhubungan dengan Kita clearkan dulu. sekarang Bang Rey. Ayo, Kita clearkan sekarang coba. Bang Ya, Panel lanjutkan. jadi menurut saya pernyataan maaf itu tidak perlu dikomentari lebih jauh. Bahkan dipolitisasi oleh Ray Rangkuti. Khawatiran Ya, nanti dikira bahkan basa-basi loh, Bang. dipolitisasi itu menurut saya gitu loh, kejauhan. Jadi kita juga harus sadar dan paham betul bagaimana budaya kita ya. Ungkapan terima kasih, ungkapan maaf itu hal yang sering disampaikan ya. Pernyataan maaf itu sebagai satu wujud orang yang menyampaikan itu rendah hati, tidak sombong. Kalau ada pemimpin yang mau menyampaikan permintaan maaf kepada rakyatnya, itu satu bukti pemimpin itu dekat sekali dengan rakyat. Catatan Bang Panel ini Dia tidak sering diucapkan sombong. oleh Pak Jokowi. Kalau Ray mungkin sombong kalau jadi pemimpin, jadi nggak mau minta maaf gitu loh. Jadi itu Gitu loh. Jadi permintaan maaf kalau tanpa orang ditanggung, ada yang Bang. mengkritik orang yang rendah hati, tidak sombong, saya jadi aneh. Tapi kita tidak personal. Sebentar dulu. Ya, oke. Yang kedua, Silakan, misalnya Bang. terima kasih. kalau sombong dalam konteks kenegaraan itu adalah sudah dikritik banyak orang supaya anaknya nggak usah dicalonkan. Ntar dulu. Karena Ini itu akan menyembuhkan nepotisme. Bos, Beliau tetap ini maju. konteksnya Itu acara kesombongan yang luar zikir. biasa. Oke. Konteksnya dikit, konteksnya Bang acara Panel. zikir. Sombong itu aja Bang, sekedar diucapkan. Dan tindakan. sebentar loh, Per. Oh, iya. Dan secara Ini sama pendukung Jokowi kok jadi rebutan ini. Jangan rebutan ya. Bang Panel lanjut Bang. Nah kalau Poinnya, Bang. bicara lebih jauh pertanggungjawaban gitu ya, dalam produk konstitusi kita pasca reformasi tidak dikenal juga
Yang ada cuma laporan tahunan kepresidenan yang konvensional itu, yang tradisi ketatanegaraan aja. Gitu loh. Kalau tadi yang disampaikan Bung Refli misalnya pasca tidak berkuasa begini, ya silakan saja kalau memang terbukti kan begitu. Tapi kan itu semua misalnya. Gitu loh. Jadi jangan kembali pernyataan maaf yang begitu tulus dari pemimpin negara, dari presiden dan wakil presiden di momentum yang baik kemudian dipolitisasi. Gitu loh. Oke, Bang Ciko, Ya, Anda sepakat karena jangan dipolitisasi, Bang. Biar dijawab dulu, silakan Bang. Anda sepakat, Bang? Jadi gini ya, kalau kita melihat seorang sosok presiden gitu ya, saya dari tadi kita bicara soal pemimpin, soal bijak, soal hal lain. Saya lebih ingin menaruhnya pada porsi-porsi yang tepat aja. Bahwa ini adalah suatu negara, anggap ini sebuah perusahaan, ada direktur yang kita tunjuk, kita angkat, ada masa jabatannya, ya kan? Dan setelah masa jabatannya selesai, ya kan? Nah, artinya apa? Ada pertanggungjawaban yang dia harus lakukan. Pertanggungjawaban itu apa? Negara atau perusahaan lah ya, let's say. Negara itu kan punya target. Nah, target itu bahkan dicanangkan sendiri oleh si presiden itu kadang-kadang dengan janji-janji politik. Dari tadi saya melihat janji politiknya Presiden Jokowi ketika baru menjabat. Jadi ini yang harus kita lihat, konteksnya gitu aja. Ini forum keagamaan. Konteksnya itu aja. Ya kalau lo mau ngomongnya di situ, kita nggak usah ada acara ini. Kalian kan ingin memancing pembicaraan ini kan sebenarnya. Ingin memancing bahwa apa sih ya kan yang harus dimintain maaf, apakah itu basa-basi dari hati apa enggak. Tunggu dulu, gue belum selesai ngomong, gue baru nyampe nih. Aduh, apa namanya. Dari yang saya, Anda jadi gue lu. Bentar lagi aku, Eke. Ya, kita anak Jakarta, Lanjut, bos. Kalau gue itu Lanjut, biasa. Bang. Anak Jakarta Anak Selatan, Jakarta, lanjut. bos, ya kan. Nah, jadi gini, pada prinsipnya kita harus melihat dulu, ya kan, seorang presiden itu kita taruh sebagai pegawai, ya kan. Dia kan pegawai negara, digaji oleh negara, semuanya melekat. Ketika dia berjalan itu semua anggaran negara itu melekat pada dia. Nah, artinya apa? Dia punya target-target yang harus dia penuhi ketika dia memimpin suatu negara ini. Nah, terkait dengan permintaan maaf tadi, apakah itu permintaan maaf untuk menyatakan bahwa dia tidak bisa memenuhi target-target tersebut? Karena kalau kita baca nawacita, hampir dari semuanya tidak terpenuhi. Ya, kita bicara soal hubungan yang harmonis antar warga misalnya. Ya, kita tahu banyak sekali gejolak-gejolak antar warga selama ini yang polarisasi-polarisasi yang runcing sekali ini terjadi. Kita bicara soal pendidikan misalnya, yang terjangkau, pendidikan yang murah. Apakah sekarang teman-teman mahasiswa merasa murah untuk kuliah? Itu satu. Kalau kita bicara soal kesehatan misalnya, Pak Jokowi sendiri mengatakan beberapa waktu lalu, dia bingung kesehatan di Indonesia ini harganya kok tinggi banget. Iya kan? Kok dia yang bingung? Kan dia yang kerja di sini, dia yang memimpin. Apakah itu permintaan maaf karena dia tidak bisa memenuhi unsur-unsur itu sebagai seorang presiden, atau itu hanya basa-basi? Nah, kalau kita bicara soal dari hati atau bukan permintaan maaf itu hanya bisa dibuktikan dengan dia dalam waktu yang singkat ini sampai Oktober melakukan perubahan-perubahan, melakukan perbaikan-perbaikan dari hal-hal yang kita anggap, masyarakat anggap telah dirusak atau tidak maju atau mengalami kemunduran terkait bicara soal demokrasi misalnya. Bisa saja dia sekarang mengatakan, Kaisang, Anda tidak harus maju. Saya tanya dulu Anda nggak satu. usah maju. Bung, itu salah satunya. saya tanya dulu Kalau satu. itu memang dari hati yang tulus, dia harus mengatakan itu. Karena itu telah melanggar etika dan norma-norma berdemokrasi. Kita nggak bicara soal hukum kalau kita bicara Itu 3 soal bulan norma bisa dan di-action ya, Bang, etika. ya? Kita Ya, bicara oke. kalau kita bicara soal hukum, sorry, di South Africa itu apartheid yang waktu itu menindas warga kulit hitam itu sesuai dengan hukum. Saya tanya Jadi dulu. apakah hukum itu akan selalu benar? Enggak. Bro, bro. Perubahan-perubahan Kejauhan, bro. terhadap hukum dan norma dan etika itu hanya bisa dilakukan bila orang-orang seperti Ray Rangkuti, Refli Harun, dan partai politik seperti PDI Perjuangan terus bersuara dan mengkritisi. Nah, kembali lagi soal permintaan maaf. Apakah maaf itu dari tangan, hati? Bang. Itu harus dibuktikan dalam 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Dia memperbaiki apa-apa yang telah dirusaknya, apa-apa yang telah dia berbuat menjadi mundur, apa-apa yang dia heran harga
kuliah mahal, dia Action sendiri maksud Anda ya? heran harga Oke. kesehatan mahal dan lain-lain. Nah itu. Bang Mani, ini kita ngomong udah melebar terlalu jauh kemana-mana ya. Nggak jauh bro, seorang presiden itu kalau bro bilang, dia minta maaf bukan personal. Presiden Jokowi itu nggak personal hubungannya. dengar dulu, tidak ya. personal hubungannya dengan saya, tidak personal hubungannya dengan Tadi Ray bro Rangkuti, bilang tidak personal direktur- hubungannya dengan direktur Refli perusahaan, ya. Harun. Dia adalah pegawai kita semua yang Ya. digaji, yang kita Oke. tuntut untuk dapat memenuhi Pertanggungjawabannya agenda-agenda di dan target-target RUPS ya, yang kalau telah direktur dia canangkan perusahaan ya. di awal pemerintahannya. Baca Nah, ini nawacita, salah ini. ambil secara random dari Bukan, 1 bukan, sampai bukan. 9 Ini- itu. ini tidak ada Bergantian, satu Bang, pun yang bergantian, Bang. terpenuhi di situ. Bergantian Bang. Bro silakan. Ciko, Bang Rey, ya kalau bilang direktur perusahaan, pertanggungjawabannya di RUPS. Ya, ini kemarin itu adalah acara keagamaan. Bisa, Sebentar tapi dulu bro. kita- Nanti bro ingat, kita ini Bisa, negara bisa. berdasarkan undang-undang ya. Bisa. Pertanggungjawaban presiden itu nanti Setiap tanggal hari dia harus 16 bertanggung jawab Agustus kepada di DPR rakyatnya. MPR. Itulah seorang presiden, Bro, itulah seorang pemimpin sejati. tanggal Kalau 16 menganggap dirinya itu Agustus. sudah dimuliakan, mendapat kemuliaan dari kemarin, negara, ini salah ini dia harus menaruh Nggak, posisi dia bahwa konteksnya dia berbeda setiap gitu loh. berjalan ada tanggung jawab Kemarin yang dia itu emban acara bagi rakyat keagamaan. dan bangsa. Beliau minta maaf sebagai manusia tidak sempurna dan mengajak semua kita untuk berdoa bersama. Nah, kita berdoa bersama. Bukan pertanggungjawaban, Saya setuju bro. kalau kita berdoa sama, nggak ada- Itu loh, nggak ada yang nanti salah tanggal dengan berdoa 16 bersama. Agustus yang KM 50 dan sebagainya silakan ditanyakan gitu loh. Suruh teman-teman DPR nanya ke Pak Jokowi di situ. Itu konteksnya itu, ini konteksnya sangat berbeda jauh, Oke. kawan-kawan. Boleh saya? Boleh. Jadi gini, saya melihat Pak Jokowi ketika berbicara minta maaf itu sebagai seorang manusia. Kan dia udah bilang, saya manusia Ya. punya jauh dari kesempurnaan. Dan saya yang mempertanyakan Bahwasannya kemudian dia sebagai presiden, ya memang dia harus mempertanggungjawabkan juga sebagai presiden. Tetapi menurut saya Pak Jokowi sedang berbicara dalam konteks dia sebagai manusia. Begini, Pak Ciko ini kan bisa sebagai Kita manusia. ngebahasnya di acara yang namanya catatan demokrasi, Boy. Catatan Ini bukan demokrasi. kuliah subuh. Belum selesai, belum Susah selesai, belum Bukan selesai. kultum ya Bang ya, bukan kultum ya. Minta maaf ya, saya lanjutkan Langsung dulu ke ya. Minta maaf inti dulu ya. poinnya. Iya, iya. Bang Kodari langsung ke intinya Bang. Poinnya Bang. Straight to the point Bang. Kalau Jadi itu gini, perminta maaf pribadi, Bang. jangan Bang Rey, saya belum menggunakan selesai. panggung Bang, publik. takutnya pas Bentar, narik Bang. napas keselak gitu Bang Kodari kan. Bang Kodari lanjut Bang. Monggo Bang. Jadi gini, Poinnya, kalau Bang. pertanggungjawaban sebagai seorang presiden sudah dipertanggungjawabkan, misalnya tadi Bang Ciko, ini nawacitanya nggak ada yang terlaksana. Ini nawacita kan sudah dari tahun 2014. Faktanya PDI Perjuangan dukung beliau kedua kali tahun 2014. Kemudian waktu itu ada kontestasi, kemudian terpilih. Itu adalah pertanggungjawaban. Pilpres tahun 2019 itu adalah pertanggungjawaban. Nah nomor 2, kalau kita bicara ini harus tanggung jawab lagi presiden. Nggak ada, itu kita bicara zaman sebelum Undang-Undang Dasar 45 diubah, di amandemen. Pada waktu itu presiden adalah mandataris MPR. Diangkat oleh MPR, tanggung jawab oleh MPR. Bisa saja di akhir masa jabatannya ditolak. Kayak Bung Karno misalnya, ya kan? Pertanggungjawabannya ditolak kan oleh MPR pada waktu itu kan, gitu. Nah, tapi itu kan Habibie juga. tidak diterima gitu. Jadi kalau kita bicara sebagai presiden ada mekanismenya dan pada hari ini mekanisme pertanggungjawabannya apa? Ya beliau sudah melaksanakan masa jabatan selesai nggak ada. Kalaupun misalnya mau dipanjang-panjang secara politis, terpilihnya Prabowo Gibran adalah bukti bahwa justru rakyat itu puas dengan pertanggungjawaban Pak Oke. Jokowi Tidak gitu ada loh. mekanisme Itu. Bang, Nah, ini Bang Kodari. terakhir. Gini. Baru segmen 2 udah terakhir Bang. Saya mencari informasi, Ibu Megawati pernah nggak sebagai presiden minta maaf? Ada yang tahu nggak? Pernah apa nggak? Bang Nah, Ciko. Bang Ciko sebagai PDI pernah Bang nggak? Ciko dijawab apakah Ibu Bu Mega Megawati minta pernah maaf? minta maaf Tapi sesaat nanti ya lagi. Bang ya. Kita harus hanya dicatat. Jawabannya saya simpen. Nah, harusnya sekarang. Tadi sebenarnya Bang Kodari juga bertanya sebenarnya, apakah presiden sebelumnya pernah meminta maaf, melakukan hal yang sama, bahkan menyebutkan nama Megawati Soekarnoputri Bang Kodari Iya, tadi. Bu Mega pernah minta maaf. Jadi waktu beliau Yang jawab nggak menjadi jadi Bang Ciko nih, presiden, Bang. Bang Kodari jadi. yang menjadi presiden. Dijelasin langsung Bang. Nggak apa-apa. Bantu teman biasa. Jadi Bu Mega, Minta maaf ya, bantu. Jadi sekarang kita mau lebih dulu dekat. Bukan. Saking hebatnya basa-basi politik, saking hebatnya basa-basi ini, mau bantu dirimu pun saya minta maaf. Bang Kodari, silakan Bang. jadi Bu Mega itu pernah minta maaf ya waktu beliau belum lama jadi presiden.
dilantik jadi presiden Juli 2021, lalu pada bulan Agustus, ya momentumnya kurang lebih sama lah ya, tanggal 16 pidato kenegaraan menyatakan permintaan maaf kepada rakyat Aceh dan Papua terhadap pelanggaran atau masalah-masalah HAM yang ada, serta berjanji memberantas KKN selama beliau menjadi presiden. Nah, pertanyaannya kan begini, apakah KKN setelah beliau selesai masa jabatannya pada tahun 2004 itu selesai, tuntas? Rasanya kan enggak juga kan begitu kan, masalah KKN masih ada gitu. Nah, maksud saya begini, bukan soal KPK, mau bikin KPK, Bang Ciko boleh pakai mic, Bang? KPK, KPC, KPU, KKN atau apapun juga, bukan itu soalnya. Apakah masalah KKN selesai atau tidak? Tuntas kan tidak, ya kan gitu. Nah, itulah maksud saya. Dan kemudian yang makin parah di namanya eranya Pak presiden Jokowi, itu pasti itu persoalannya. berusaha sebaik-baiknya. Tapi kemudian apakah masalah itu kemudian selesai atau tidak, dan apakah misalnya memuaskan masyarakat Indonesia atau Bukan tidak? soal puas, enggak Disitulah selesai. kemudian Bukan soal seorang puas. presiden itu bisa minta maaf. Walaupun pada faktanya di akhir masa jabatannya Ibu Megawati tidak minta maaf, sementara Pak Jokowi minta maaf. Masalah Gitu. itu, tapi ada niat baik untuk melakukan perbaikan dari apa yang telah dibuat yang dia anggap dirinya salah. Kan kalau orang minta maaf kan artinya ada suatu kesalahan yang Nah, dibuat. itulah yang jadi saya... pertanyaan dari acara ini kan apakah ini dari hati apa tidak, hanya bisa dijawab dengan itu dalam waktu yang Enggak begitu bisa, singkat dari ke hati depan. atau tidak kita nggak tahu. Ya kan? Kita Kalau nggak hati tahu. itu yang tahu cuma Tuhan Yang Maha Kuasa dengan yang tapi bersangkutan. kenapa ya? Ini kan Nggak bisa. ditanya, kalau ditanya kita terus jawabnya tahu seperti apa enggak. itu, artinya kita nggak usah ada Gini loh, acara ini. setiap presiden Tapi pasti caranya berusaha untuk bisa untuk lebih melakukan, tahu atau kira-kira mencari menerka solusi terhadap apakah ini dari masalah-masalah hati yang atau ada. tidak adalah itu tadi. Apakah akan melakukan perbaikan dari hal-hal yang dia menganggap dirinya salah sehingga dia meminta maaf, kan itu. Baik, Bang Refli Harun, apakah maaf ini nanti berujung pertanggungjawaban yang harusnya bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam waktu 3 bulan lagi, Bang, sisanya, Bang? Silakan, Refli Bang. Harun. Ya. Saya kira Mungkin nanti tidak, setelah Bang. ini. Jadi begini, kalau kita udah nggak bicara lagi soal motif ya. Maafnya apakah tulus atau tidak itu saya nggak mau tahu itu. Pertanyaannya adalah kita bergerak kepada bicara tentang pertanggungjawaban seorang presiden. Nah, pertanggungjawaban saya mau lihat konteks politik dan ketatanegaranya. Kalau kita bicara tentang pertanggungjawaban hukum, ada prosedur hukum yang harus dilalui. Baik dia ketika menjadi presiden maupun ketika nanti tidak lagi menjadi presiden. Kasusnya apa itu nanti kita lihat. Wah, itu kan belum tentu. Ya memang belum tentu, kita bicara masa depan kok, bukan bicara tentang hari ini. Oke. Ada juga pertanggungjawaban politik. Pertanggungjawaban politik itu daily responsibility, ya sehari-hari. Bagaimana kita take and give, menjawab dan lain sebagainya. Kan bapak-bapak di sini juga sebenarnya dalam rangka pertanggungjawaban presiden, bahwa presiden berhasil. Kata Rerengkuti, presiden tidak berhasil. Nah, itu kan cara untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya dengan melapor kepada rakyat. Ada yang namanya pertanggungjawaban moral responsibility. Secara moral, apakah kita punya moral standing untuk minta maaf atau untuk dimaafkan misalnya? Kan selalu ada seperti itu. Nah, karena itu menurut saya, marilah kita bicara, kalau kita bicara pertanggungjawaban, salah satu pertanggungjawaban itu terhadap apa yang seharusnya lebih baik kan. Kita kan ingin kalau presiden menjabat itu lebih baik dibandingkan presiden sebelumnya. Kalau dibandingkan luar negeri ya boleh juga, tapi yang paling fair adalah dibandingkan masa sebelumnya. Karena kan kita ingin bergerak secara gradual maju. Nah, maka kemudian kita harus pakai indikator untuk mengatakan apakah berhasil atau tidak. Biar fair kan indikatornya. Nah, salah satu indikatornya misalnya soal pertumbuhan ekonomi yang Kodari saya katakan tadi katakan. Kan pada periode kedua ini Jokowi menginginkan pertumbuhan itu 6-7% kan begitu. Tapi ternyata pertumbuhan cuma 5%. Dibandingkan masa SBY lebih rendah rata-ratanya. SBY bisa 6%. Itu satu. Maka saya menganggap bahwa berarti tapi kan positif, Bang. 5% juga positif. Iya, kan saya tidak mengatakan negatif kan? Kan saya bilang untuk keberhasilan. Ya, itu kan kalau tinggal perspektif. Kan sesuatu itu bisa dilihat. Oh, tumbuh, tapi orang lain mengatakan tumbuh tetapi tidak sebaik SBY. Padahal kita ingin tumbuh yang lebih baik. Makanya ekonom, sebentar dong, saya ingin menjelaskan. Makanya ekonom mengatakan terjadi perlambatan pertumbuhan, bukan negatif, ya kan? Perlambatan pertumbuhan. Satu. Yang kedua, masalah misalnya yang terkait dengan pemberantasan korupsi. SBY
itu mengerek IPK kita dari mulai dia menjabat 2004 sampai dia berhenti itu 14 poin. Dari 20 ke 34. Jokowi pada periode pertama berhasil sampai 40 di 2018-2019. Tetapi sekarang 2 tahun terakhir tinggal 34 lagi. 34 itu adalah peninggalan dari SBY. Maka orang mengatakan yang namanya pemberantasan korupsi jalan di tempat. Seperti kita main treadmill. Saya tidak mengatakan gagal, tapi jalan di tempat. Tapi kalau kita bicara dimensi waktu, kalau kemarin sama dengan hari ini rugi kita. Kan begitu? Oke. Indikator berikutnya utang luar negeri. Utang pemerintah. Ketika SBY menyelesaikan masa pemerintahan, selama mulai dari zaman Bung Karno sampai SBY, utang pemerintah itu cuma 2.600-an. Utang pemerintah. 2.600-an. Bang, utang itu 1.000 triliun karena COVID. Abang harus ingat itu. No. Saya ingin mengatakan faktanya dulu. 2.600-an, ya kan? Tetapi pada akhir masa pemerintahan ini, utang kita tuh sudah 8.000 triliun lebih. Itu sudah hampir 40% dari GDP. Padahal itulah toleransi utang itu 40%. Oke. Bahkan ya Misbahun misalnya mengatakan kalau ditambah utang BUMN yang 5.000 triliun. Sebentar dulu saya mau jelaskan dulu. Di bawah 40%, Bang. Iya kan 39 pernah. 38%, Bang, di bawah 40%. Ya sudah lah. Saya kan aman itu kalau kita mengacu Undang-Undang Kementerian Keuangan ya. Gini. Anda silakan jawab tapi dari konteks. Saya akan selesaikan dulu. Oke, itu utang. Bahkan Misbahun mengatakan ya, kalau ditambah dengan kewajiban pemerintah, ditambah juga dengan utang BUMN, itu sampai 93% dari PDB. Itu fakta yang data yang kita baca. Oke. Lalu kemudian banyak soal-soal yang terkait dengan demokrasi. Kalau kita bicara tentang indeks kebebasan pers, kita dalam posisi yang sulit, 51%an angkanya. Kalau kita bicara tentang kebebasan, negara kita tidak lagi negara bebas, tapi partly free. Itu dari Freedom House. Jadi banyak indikator yang mengatakan bahwa pemerintahan ini tidak berhasil. Oke, tapi kalau Anda mengatakan yang tidak berhasil itu menjadi berhasil, ya it is your business, my business. Enggak seperti itu. Ya, sampai di sana Bang Refli, harus dijawab dulu nih Bang, harus jawab. Oke, silakan. Bang Silvar, silakan. Ya kalau masalah penegakan hukum saya juga sama ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa ini ada sesuatu yang salah juga, yang kita belum berhasil. Tapi kalau mengenai pertumbuhan ekonomi, rasio utang dan sebagainya, itu aman kok. Nggak jadi masalah. Perlambatan pertumbuhan tadi kalau bahasa Bang Refli. Iya, tapi kan situasinya kan berbeda zaman Pak SBY dengan sekarang. Kita kemarin kena COVID, ya kan, terus geopolitik kita juga berubah gitu loh. Jadi nggak ada yang salah gitu loh mengenai pertumbuhan ekonomi kita tetap positif, ya kan, apapun yang terjadi kita bisa, rakyat masih bisa makan dan sebagainya, ya kan. Investasi investasi juga jalan gitu loh. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Yang saya sepakati bahwa masalah hukum itu kita harus akui benar itu. Artinya Pak Jokowi dalam masalah hukum harus fair, kita fair, saya fair. Artinya saya bukan penjilat ya. Saya nggak dapat apa-apa dari Pak Jokowi ya. Kita harus fair di sini. Artinya setidaknya menurut Anda Pak Jokowi bermasalah dalam soal hukum. Dan oleh karena itu beliau patut dan layak untuk minta maaf, Pak Jokowinya yang bermasalah, Bang ya. Sorry. Jadi ini saya luruskan dulu. Ya, Pak Jokowi tidak bermasalah dengan hukum, beliau tidak melakukan abuse of power, tapi penegakan hukum kita memang kurang bagus. Pada pemerintahan ini. Iya. Oke, jadi di zamannya Pak Jokowi penegakan hukum kita kurang bagus dan itulah salah satu faktor yang membuat Pak Jokowi minta maaf. Oh enggak, itu beda Bang. Ya, Bang Panel. Bukan itu ya. Jadi intinya begini, Bang, bahwa Presiden kemarin minta maaf itu karena situasinya acara keagamaan ya tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi itu bukan dulu. formalitas kan Bang? Bukan, itu dari hati seorang negarawan yang rendah hati gitu loh. Yang kedua, beliau mengajak sama-sama kita berdoa demi kebaikan bangsa. Baik, kita beralih ke Bang Panel, tadi poinnya sudah diulang Bang. Gini. Ini yang didiskusikan kan tadi permintaan maaf Presiden dan Wakil Presiden di sebuah acara.
Sementara ekspektasi dari 3 kawan saya ini adalah pertanggungjawaban. Ya, ABCD. Boleh lebih dekat, Bang? Ini jadi nggak ketemu gitu loh. Soal indikator tadi, Bang. Iya, indikator yang disebut kejauhan. Ini kan yang kita konteks diskusikan. Pernyataan permintaan maaf Presiden dan Wakil Presiden di depan ribuan ulama, kiai, ustazah dan umat, ya. Yang permintaan maafnya juga spontan langsung diterima. Bahkan kiai ulama itu juga balik minta maaf karena mungkin suka ngerepotin Pak Presiden segala macam. Saya lihat ini satu cerminan yang luar biasa. Soal indikator tadi, Bang, diakuin atau tidak? Komunikasi yang sangat baik antara pemimpin dengan rakyatnya. Ya. Ini satu bukti kedekatan pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpinnya menyatakan permintaan maaf, rakyatnya langsung menjawabnya kita maafkan dan kami juga minta maaf. Rakyat juga, Bang, yang tadi menyampaikan pencapaian Pak Jokowi seperti apa? Dijawab dulu, Bang. Iya, makanya menariknya adalah teman-teman yang mengkritik Jokowi ini berpikirnya tentang sebuah pertanggungjawaban. Betul. Itu nggak bakalan nyambung. Betul. Gitu loh. Pertanggungjawaban masalah anak Jokowi soal masuk. minta maaf dulu. Kan menariknya itu dari Ketua Majelis Ulama Indonesia loh. Iya, apapun lah. Majelis Ulama Indonesia, terserah apapun, ada ulama, ada kiai, Ulama Indonesia meminta maaf kepada Pak Jokowi karena dia jelas dasar-dasarnya. Saya selama ini banyak suuzonnya. Kan jelas tuh. Ya kan? Dan apalagi tuh 2 atau 3 poin. Ketua Majelis Ulama itu mengatakan apa yang menyebabkan beliau minta maaf kepada Pak Jokowi. Lah sekarang Pak Jokowi nggak menyebutkan poin apa yang membuat dia minta maaf kepada tadi sudah saya sampaikan, Pak Jokowi sudah mengatakan tidak bisa menyenangkan semua pihak. Itu kan jelas poinnya. Dan dia sebagai manusia tidak sempurna, poinnya udah jelas. Ini kok pendek sekali pikiran Bang kalau Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi sebagai orang tidak sempurna, nggak usah minta maaf. Itu semua manusia juga tahu. Bang, itu yang kita sebut sebagai basa-basi. Permintaan maaf itu suatu hal yang mulia. Mau menjelang Idul Fitri mengajukan minta maaf nggak? Ya itu semua orang juga udah tahu bahwa kita itu pernah berbuat salah. Tapi tetap ngomong kan mohon maaf lahir dan batin. Itulah yang saya sebut tadi sebagai basa-basi. Waduh, ini basa-basi atau enggak? Kalau Idul Fitri apa basa-basi? Kalau saya Idul Fitri nggak basa-basi. Bang Kodari sekali lagi. Bang Kodari. Variabel masalah disebutkan. Bang Rey, Bang Kodari. Perlu dijawab rasanya. Bang Rey, Bang Kodari. Kalau Idul Fitri dia sama temannya, dia basa-basi. Ini basa-basi apa ya? Jawab Indonesia teman Rey Rangkuti. Kalau dia minta maaf Idul Fitri dia basa-basi. Bang Kodari, Bang, tenang Bang. Nah itu dia. Kita coba akan lihat ini basa-basi atau tidak, tapi usai jeda saat lagi catatan demokrasi kembali untuk Anda. Masih belum putus, sepertinya ada yang menganggap permintaan maaf ini hanya normatif dan formalitas semata. Basa-basi tadi kalau versinya Bang Rey. Tanpa ada pertanggungjawabannya. Bang Refli ingin pertanggungjawabannya. Ingin outputnya apa Bang Panel? Gini, ekspektasi teman-teman ini pertanggungjawaban sebagai seorang presiden. Masa ditagihnya di acara, presiden mempertanggungjawabkan kerjanya di acara zikir kebangsaan. Ntar dikritik lagi sama dia. Masa pertanggungjawaban di acara zikir, dikritik lagi sama Pak Refli Harun sebagai ahli tata negara. Iya betul. Gitu. Jadi ini ekspektasinya terlalu berlebih. Dan saya lihat cenderung teman-teman mempolitisasi mempolitisasi permintaan maaf yang tulus dari presiden dan wakil presiden. Jangan kemudian sebentar dulu. Perlu kita uji. Jangan kemudian Bung Rey segala macam ini terus-menerus mempolitisasi pernyataan maaf ini, ya. Karena apa? Ya, kritik yang disampaikan Bung Rey ini nanti membuat rakyat juga muak lihatnya. Ya. Itu bukti, itu akan muak. Ke depan ada momentum politik nih, Bung Ciko. Namanya pilkada serentak. Kalau strategi taktiknya cuma memberikan narasi negatif terhadap Pak Jokowi, nanti rakyat makin muak. Nanti dibalas pakai bansos lagi, iya kan? Dibalas pakai bansos, cawe-cawe aparat. Saya sekarang ya. Jadi gini, sorry. Sorry Bang Rey, sorry. Saya tadi ada kata-kata ekspektasi berlebih. Nah ini yang saya selalu terusik ya. Memang seharusnya kita punya ekspektasi berlebih terhadap seorang presiden.
Enggak di acara apapun. Bos, hanya 10 tahun dan 10 tahun di acara zikir minta pertanggungjawaban kerja presiden dari rakyat, dari negara, kemuliaan dalam bentuk anggaran, kemuliaan dalam harus bentuk menyampaikan pengamanan, pertanggungjawaban. kemuliaan Acara dalam zikir bentuk disamakan dengan segalanya. sidang MPR. Masa acara zikir jadi sidang umum? Salah tempat. Semua tempat. Presiden itu harus menempatkan dirinya sebagai seorang pertanggungjawaban presiden di acara zikir. Bukan bertanggung jawab. Gitu. Saya tidak termasuk yang Menurut Ciko, tunggu dulu. pertanggungjawan presiden di acara zikir. Gue jawab dulu dong. Gue jawab. Bang. Jadi intinya saya berbeda dengan Bang Rey soal itu. Saya tidak mengatakan bahwa dia harus menyampaikan, oh saya salah ini, makanya saya minta maaf. Enggak. Tapi saya perbedaannya adalah ini. Artinya kita akan bisa tahu apakah itu dari hati apa bukan. Tadi kan saya sudah sampaikan dari awal. Kalau dalam waktu yang singkat ini sampai bulan Oktober ada perbaikan-perbaikan yang dia lakukan dari yang kita kira adalah suatu kesalahan atau yang dia anggap suatu kesalahan yang dia buat. Tapi kalau kita masih melihat ada cawe-cawe nanti di pilkada tadi seperti dikatakan Nadi, lihat aja di pilkada nanti kan kenapa dari pihak Pak Jokowi kok mengatakan soal pilkada? Pada saat pilkada, ada apa? Soal ada apa ini dari pihak Pak Jokowi tiba-tiba ngomong pilkada ya kan? Ini satu hal. Yang kedua, salah tempat lagi. Enggak salah tempat. Kita semua tahu udah ada mulai cawe-cawe terkait dengan pencalonan. Kita semua tahu ada penggunaan aparat, penggunaan instrumen hukum untuk mengancam. Kesalahannya. Jadi Anda memancing saya untuk menyebut kesalahan-kesalahan berikutnya. Menggunakan instrumen hukum untuk mengancam calon-calon pilkada yang mempunyai potensi untuk menang. Menggunakan instrumen hukum untuk mengancam calon-calon atau tokoh-tokoh politik yang mau mendukung calon yang didukung. Ini terjadi di Pilpres dan terjadi hari-hari ini. Ini terjadi. Ada yang menggeledah, kemudian stop geledahnya ketika dia mendukung salah satu calon yang didukung oleh presiden. Harus minta maaf memberikan tudingan. Sampai di sana Bang Ciko, biar dijawab dulu Bang Ciko. Ini bukan bohong, bukan rahasia lagi. Ada dasarnya ya Bang Ciko. Semuanya ada dasarnya, semua diomongin semua orang, semua guru besar, semua dosen, semua orang-orang yang koalisi masyarakat sipil. Bang Ciko, biar dijawab dulu Bang. Dari pihak tarik napas dulu Bang. Contoh misalnya kasus di Semarang yang proses seperti cawe-cawe, yang didirikan pada zaman Bu Mega. Bergantian, Bang Kodari ditahan dulu. Melanggar etika, ya kan meloloskan putranya, baik yang sulung maupun yang bungsu. Biar nggak dibilang narasi negatif Bang, biar dijawab dulu. Silakan Bang Manel. Jadi tadi saya mau ngomong tuduhan yang tidak terbukti. Tadi saya mau ngomong menjadi begini. pembicaraan publik kok. Politik itu kan tidak harus selalu bukan secara hukum. Kita bicara dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan. Semua masyarakat ngerasain kok. Semua masyarakat melihat kok. Ada ketua umum partai yang tadinya menjadi tersangka udah ada di Kejagung ketika dia mendukung salah satu paslon yang kemudian menjadi dukungan juga dari presiden, itu kasusnya berhenti. Tapi ketika ada calon yang tidak bersamaan dalam dukungan dengan Presiden dulu, Jokowi, nggak mau nyebut terlalu saya. banyak tadi Bang. Enggak. Jadi pada prinsipnya, iya kan? Sambil minum boleh Bang. Tenang dulu, Bang Ciko sambil minum boleh Bang, sambil minum dulu. Karena strateginya nggak berubah. Ya, yang disampaikan strategi untuk kalah lagi. Udah saya sampaikan juga. Ini yang disampaikan cuma narasi negatif, ya, menyerang Pak Jokowi, membabi buta, tidak ada faktanya, tuduhan-tuduhan ini. Lama-lama rakyat muak, karena rakyat mayoritas memilih Pak Jokowi sehingga Pak Jokowi bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Gitu loh. Nah, kalau ini terus-menerus dilakukan strategi ini, bagus dong. Kan senang berarti kan kalau gue salah. Ngapain lu tahan-tahan? Ya kan biarin aja gue ngomong. Biar rakyat muak. Saya hanya nggak biarin aja. Ngapain lu stop gue ngomong? Kalau lu ini benar kan artinya apa yang teori lu benar. Tapi kan menguntungkan buat lu. Silakan. Iya kan? Iya kan artinya kan takut. Gue bersuara. Gue dipotong-potong ketika bicara soal kecurangan, bicara soal intimidasi. Gak mungkin lah kita sebagai pemenang takut Bang Rey. Kita ini pemenang loh Bang Rey. Artinya apa? Kan gak pernah kami takut. Ada yang ketakutan di situ. Kalau emang benar rakyat menjadi muak ketika kita menyuarakan hal-hal yang sifatnya terkait dengan kebenaran, ya silakan, iya kan? Nggak usah dipotong kan gitu. Kan menguntungkan apa? Gitu. Yang dituduhkan tadi mana faktanya semua? Soal kebenaran kok. Faktanya terjadi kok. Iya kan, ada kasus-kasus yang dipending. Baik Bang Ciko. Iya kan? Tadi narasi pemilu curang, segala macam itu kan semua sudah ada mekanismenya. Coba sebut nama yang jelas, jangan sampai Mr. T ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tinggal di Google aja.
Baik, kami sangat berharap itu Bapak kami sangat berharap itu bukan tuduhan. Karena tuduhan kami juga cemas kalau itu berujung pidana ya Bang Ciko. Kita kombinasikan dengan data yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Refli. Sesaat lagi Bang Refli. Bang Refli sedang mengumpulkan amunisi yang sebaik mungkin. Hanya di Carta Demokrasi pemirsa. Bapak-bapak, kita libatkan juga mahasiswa yang sudah hadir. Silakan jika ingin bertanya. Halo, selamat malam sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Pramadito dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dari diskusi yang tadi saya udah dengerin, kenapa sih Pak Presiden Joko Widodo itu baru meminta maaf itu sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kayak memberikan kesan kayak sakral banget gitu? Pertanyaan mungkin untuk Pak Panel Barus. Oke, langsung Bang, silakan. Biasanya keluarga Anda kalau bikin selamatan juga minta maafnya di akhir. Mohon maaf apabila penerimaan kami kurang baik, pelayanan kami kurang baik, biasa aja itu. Makanya tadi saya bilang dalam budaya kita minta maaf, mengucapkan terima kasih itu satu hal yang biasa, wajar, ya manusiawi. Itu bukti kerendahan hati ya dari seorang presiden. Presiden menyatakan permintaan maaf kepada rakyat di depan ulama, kiai, itu satu bukti ada kedekatan yang luar biasa antara pemimpin dengan rakyatnya. Cuman yang tiga ini terlalu mempolitisasi permintaan maaf yang tulus dari presiden tadi. Ekspektasinya kelebihan, mintanya pertanggungjawaban di acara zikir kebangsaan. Salah kamar, Bos. Gimana bro? Mau disanggah lagi bro? Ya mungkin saya tambahkan sedikit ya Dek. Bahwa memang permintaan maaf itu Pak Jokowi sebagai manusia di acara pengajian dan juga acara kebangsaan itu menunjukkan kerendahan hati seorang pemimpin. Jadi memang bukan pertanggungjawaban presiden terhadap hal-hal lainnya. Jadi ini konteksnya berbeda ya. Jadi kita nggak usah menarik ke arah politik dan sebagainya. Walaupun kita hidup juga di dunia politik, tapi khusus ini saya melihatnya bahwa ini adalah acara keagamaan dan juga acara kebangsaan. Poinnya itu. Jadi menunjukkan sosok kenegarawan gitu ya. Oke. Bang Refli silakan. Iya, kan dari awal saya mengatakan kita ini ngomong apa sih? Saya udah bilang saya tidak tertarik bicara mengenai soal maaf-maaf. Karena saya tidak bisa menilai dalamnya hati orang. Apakah dia maaf tulus atau basa-basi sebagaimana pesan atau judul dari mimbar atau catatan demokrasi ini. Makanya kemudian saya membahasnya dari aspek-aspek yang lebih terukur. Aspek hukum tata negara, aspek ekonomi dan lain sebagainya. Nah itu bentuk sebuah diskusi. Tapi kalau kemudian kita bicara mengenai bahwa permintaan maafnya ANSI, ya sudah ngapain kita diskusi dari awal ya kan? Kan ini gara-gara beliau ini juga host berdua ini lari kemana-mana ya kan? Enggak sih. Konteks kita itu Bang. Kita sih masih lari di tempat Bang. Karena permintaan maaf tadi belum ada ujungnya Bang. Iya, sekarang pertanyaannya kan saya udah bilang. Kita ini mempermasalahkan presiden yang 2 bulan lagi mau berakhir jabatannya. Ngapain sebenarnya ya kan? Tetapi ini kan pembelajaran berdemokrasi. Bahwa setiap presiden itu pasti ada catatan-catatannya ketika dia meninggalkan jabatannya. Nah, catatan-catatan tersebut bisa menjadi sebuah buku yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tapi bisa juga dipermasalahkan kalau seandainya ternyata ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum atau kejahatan-kejahatan tertentu. Misalnya saya bilang tadi, kan saya sudah kasih contoh. Oke, dia minta maaf. Soal tulus atau tidak itu soal lain. Sebagai warga negara ya kita maafkan saja misalnya. Tapi kan maaf tidak maaf itu kan tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum kalau ada di kemudian hari. Nah itulah yang kita... Dan itu harus dibuktikan ya? Cuman... Bapak bertiga ini kan nggak paham bahasa pertanggungjawaban. Bukan. Saya paham, makanya Bang Refli kesimpulannya saat ini adalah Bang Refli sepakat dengan kami ya kan bahwa ini adalah permintaan maaf secara kebangsaan dan di acara. Nggak penting saya nilainya. Bukan pertanggungjawaban kan berarti kan? Oh iya. Bukan pertanggungjawaban kan kemarin kan? Tapi bukan berarti setelah minta maaf case close. Nggak ada yang begitu. Iya. Apa bilang case close? Iya, makanya saya
tegaskan, nggak penting bagi saya apakah beliau minta maaf ya, jadi kan tidak. kita sepakat bahwa Iya, acara biasa kita saja hari ya, Bang, itu Terserah, adalah tidak minta maaf, bukan not my pertanggungjawaban business. gitu loh. Karena itu yang ingin saya tunggu adalah bagaimana Jokowi setelah tidak lagi menjabat. Kalau lagi menjabat begini, Kodari mendekat, Silverstein mendekat, Panel Barus mendekat. Tetapi kalau tidak lagi menjabat, kita lihat nanti. Karena kan Partai Negoro misalnya mau laporkan dia pertanggungjawabannya. Kemudian petisi 100 minta juga. Beberapa komponen society sudah bersiap-siap untuk mengadukan Pak Jokowi ketika tidak lagi menjabat. Kalau sekarang nggak ada gunanya mengadukan, he is a powerful presiden. Udahlah. Dan saya kira Kodari sebagai pengamat politik paham betul soal seperti itu. Pengamat politik kan dihadirkan. Persis Bang. Bukan sebagai jubir di belakang layar. Sampai situ poinnya Bang Refli. Bang Kodari. Bang Kodari. Iya, saya kira jawaban terhadap teman mahasiswa tadi bahwa kenapa sekarang disampaikan ya karena beliau di akhir masa jabatannya kan. Jadi sebagai sebuah ketulusan, sebagai kerendahan hatian beliau menyampaikan permintaan maaf. Dan bahwasanya kemudian kalau kita bicara pertanggungjawaban yang lain-lain, ya kembali kepada ruang apa. Kalau ruang politik tidak ada mekanisme pertanggungjawaban yang formal lagi kepada Pak Jokowi. Beliau sudah selesai ya selesai gitu. Maksudnya karena ini Pak bukan Jokowi melanggar pidana atau apa? Ya kalau soal pelanggaran hukum dan yang lain-lain memang bersalah itu kan otomatis berlaku bagi siapapun warga negara, bukan hanya presiden. Mantan dirut misalnya Pertamina diproses. Sudah di rootnya kapan, sekarang diproses. Di root Garuda misalnya, kasusnya kapan, sekarang diproses. Saya kira itu juga ya meminjam istilahnya Bang Rey nggak usah dipersoalkan lagi Bang Rey atau Bang Refli. Nggak usah dipersoalkan, itu otomatis nanti akan berjalan kok gitu. Soal tadi Bang, data dan juga persoalan yang dihadapi oleh Presiden Jokowi yang diuraikan oleh Bang Ciko tadi. Yang menurut Bang Kodari, Bang Panel itu merupakan tuduhan tak berdasar sama sekali. Ya kan sulit juga kita sudah elaborasi, minta beliau sebut nama. Tapi kan nggak disebutkan namanya. Jadi gini. Kita khawatir nanti kalau sebut nama, kejadiannya kayak ketua BP2MI itu, Mr. T begitu dipanggil oleh Barreskrim, gitu loh, ternyata nggak ada datanya gitu. Ya, harus jelas artinya ya. Ini satu hal, tapi gue nggak mau sebut di sini. Tapi ini yang saya sebutkan ini semua bisa dibaca di berita, ya siapapun itu namanya. Tetapi tunggu, nggak usah. Kenapa? Lu seneng banget pingin mengkriminalisasi gue? Apa sih? Ini kebiasaan nih Jokowi ini. Iya kan? Kebiasaan BP2MI nggak dikriminalisasi. Nah ini jangan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Lu nantang-nantang gue. Bos, kalau gue dipanggil yang berwenang, gue sebut nama. Sorry ya. Kalau lo di sini di forum ini, gue nggak akan sebut nama. Satu hal. Tapi apa yang saya dipanggil kalau nggak sebut nama dulu baru dipanggil. Tunggu. Yang saya akan sebut nama adalah gini. Ini semua terjadi, bisa dilihat beritanya. Siapapun itu yang pernah dipanggil, kemudian kasusnya berhenti karena mendukung calon-calon yang didukung oleh satu pihak tertentu. Ini satu. Dan ini terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini saya sebut nama nih. Dan ini semua terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Udah saya sebut nama, saya sebut namanya Joko Widodo. Semua yang saya sebutkan itu terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Seperti pelanggaran etika dan norma yang kita lihat di MK terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bang Ciko, kenapa Anda begitu emosional sih Bang? Kenapa begitu emosional Bang ngomongnya Bang? Enggak, karena gue dipotong mulu supaya nggak dipotong. Bro, sorry. Bukan emosional, itu ekspresi aja. Bro, gue potong. Bro, di bawah pemerintahan Pak Jokowi, berarti Hasto sama Harun Masiku masuk nggak? Di bawah pemerintahan Pak Jokowi kan, Pak Hasto dibawa-bawa ya Kusnadi, stafnya tiba-tiba digeledah, ya kan nggak ada urusannya, bukan saksi, bukan tersangka, bukan terdakwa, bukan apa-apa, dipaksa untuk digeledah, diambil bukunya, buku partainya PDI Perjuangan gitu loh, yang harus kita secara paksa oleh Rosa, KBP Rosa, ini kan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ini. Saya suruh sebut nama, saya sebut nama kok. 2 bulan ini supaya bisa ditangkap gitu Bang. Gimana Bang Kodari, gimana Bang? Minta maaf, misalnya kan Harun Masiku belum tertangkap sampai hari ini. Ya, bisa dan dalam 2 bulan ini harus ditangkap gitu. Bang Ciko, soal Harun Masiku Bang. Kenapa?
ditanggapi, Bang. Saya nggak kenal sama Ya, Mas. harus diklarifikasi, Bang. Case close, tidak kenal. Kalau tidak kenal, case close. Saya nggak kenal, saya belum masuk ke PDI Perjuangan. Yang saya tahu, ya Pak Hasto itu digeret-geret, termasuk stafnya yang namanya Kusnadi, yang nggak tahu apa-apa, ya kan, bukan tersangka, bukan terdakwa, tiba-tiba bukan saksi, diambil barang-barangnya, yang salah satunya adalah barangnya PDI Perjuangan gitu. Itu saya tahu. Saya nggak mau tahu yang hal-hal lain. Kan lu baru masuk PDIP. Gua kenal namanya Saiful. Saya nggak kenal. Pidana. Kenapa kita jadi ngomongin Harun Masiku? Gua kemarin ketemu Saiful, bro. Permintaan maaf. Jadi gua tahu masalah. Gua nggak kenal. Poinnya bahwa ada tiba-tiba nama Saiful muncul malam hari ini. Saiful ini adalah orang yang sering di kesekretariatan PDIP. Semua nggak kenal. Iya, terus kenapa? Ada hubungannya lah. Ini harus di belakang ngomongin ya kayaknya ya, tidak dalam catatan demokrasi ya, Bang. Kita ingin outputnya dari permintaan maaf ini, karena dengan sisa jabatan yang ada 2-3 bulan ke depan, harusnya seperti apa, Bang, yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Permintaan maaf Presiden itu adalah bagian dari kerja-kerja kepresidenan. Oleh karena itu nggak bisa dilibatkan beliau sebagai personal dan beliau sebagai presiden. Sebab beliau tidak pernah deklarasi bahwa saya ini pidato atas nama pribadi loh ya. Dan pada acara itu acara kenegaraan. Oleh karena itu semua tindakan, ucapan, dan apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah tindakan kenegaraan dan itu mesti dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena dia menggunakan fasilitas negara untuk kerja-kerja yang seperti itu. Kecuali kalau beliau menyatakan saya ini bukan dalam kondisi sebagai kepala pemerintahan, sebagai personal. Yang kedua, Pak Jokowi juga mengatakan dalam teks redaksinya itu adalah minta maaf karena nggak semua orang bisa saya senangkan. Loh, kenapa? Apa hubungannya? Hubungannya karena beliau adalah presiden. Sebagai presiden beliau nggak bisa menyenangkan semua orang. Oleh karena itu, ya kan, permintaan maaf presiden itu permintaan maaf politik. Karena nggak bisa menyenangkan semua orang secara politik. Jadi kalau saya mengatakan bahwa ini pidato politik, ya sah. Meskipun forumnya forum keagamaan, zikir. Mau forumnya apapun. Mau masuk gorong-gorong aja, coba bayangkan, itu tindakan politik kok. Jadi masuk ke gorong-gorong, jangan ya, lupa presiden, ya? itu tindakan politik. Jadi semuanya ditarik-tarik dalam politik ya? Loh iya. Hebat benar abang. Iya. Bang, itu orang ngomong zikir itu masalah keagamaan dan kebangsaan, bukan politik. Iya, Bang. memang Pak jangan ditarik-tarik. Presiden datang sebagai apa di situ? Ya sebagai presiden. Ya sudah. Dan sebagai manusia. Iya sudah. Ya, Anda sendiri yang jawab. Nggak ada yang salah kok itu. Enggak, saya tidak mengatakan soal salah. Saya mengatakan bahwa kalau satu, itu kesimpulan pertama dan kedua. Kesimpulan ketiga, kalau tidak ada pengungkapan apa yang menyebabkan presiden itu adalah meminta maaf, itu permintaan basa-basi. Kalau setelah ini, seperti disebutkan oleh Bung Repli tadi, dan juga Bung Ciko, nggak ada perubahan dari apa yang dianggap oleh presiden sebagai tindakan yang tidak memuaskan rakyat, mengakibatkan beliau itu minta maaf, itu permintaan maaf basa-basi. Perubahan apa yang Bang Rey harapkan dari sisa waktu yang ada ini, Bang? Kan itu yang jadi masalah kita dari awal. Sampai sekarang belum terjawab, Bang. Itu ya, kalau saya hanya 2-3 bulan ini, Bang. Saya sebutkan kan dibantah oleh mereka. Yang saya sebutkan Pak Jokowi mendorong anak Anda sebagai calon wakil presiden itu bermasalah secara moral. Mereka bantah. Iya, memang kalau mendukung Pak Prabowo, tolong dong supaya bukti bahwa Bapak itu pidatonya ikhlas. Minta maaf itu tolong coba buktikan. Misalnya Kaisang nggak usah dilibatkan dalam pilkada. Yang menggandeng koalisi. Jelas. Pak Jokowi yang disuruh minta maaf. Kita bisa mengatakan misalnya, Pak tolong dong menantu Anda di Medan itu, Sumatera Utara itu, tolong dulu katakan sebagai selama saya menjabat Anda jangan terlibat dalam urusan politik. Sampai di sana. Itu jelas. Tunggu dulu. Ya, karena singkat itu ya. Saja, Bang. Singkat, Bang. Jangan singkat dong, kan mereka juga panjang juga. Bergantian, Bang. Bergantian, Bang. Nggak bisa kita, Bang. Karena waktu saya dipotong oleh mereka terus kan. Lanjutkan, singkat. Nah, yang keempat adalah ini saya sebut basa-basi karena tujuannya juga politik. Basa-basi ini apa tujuan dari politik itu? Meningkatkan citra presiden di depan mata masyarakat sehingga muncullah para pemuja seperti misalnya Kodari, Panel Barus maupun Silvester yang mengatakan bahwa pidato Pak Jokowi itu adalah negarawan. Itu juga pernyataan politik. Boleh Bang sampai situ? Bagaimana seorang sampai situ boleh ya? Bang Rey Rangkuti sampai situ boleh. Dijawab dulu ya Bang ya. Dijawab bagaimana dulu, seorang bisa dinyatakan negarawan saat dia tidak mau mengkoreksi apa yang dianggap menjadi persoalan?
Negarawan itu dilihat dari tindakannya, bukan dari ucapannya. Tapi soal Kodari pemuja tadi pengen langsung ditanggapi Bang. Kodari pemuja, Panel Barus pemuja, Silverster juga pemuja Bang. Kan saya pengkritik ya mereka pemuja. Saya tiap diberikan tugas, memuja selama berkuasa. Tugas sudah dilaksanakan, pasti saya yakin bahwa nggak sempurna gitu. Saya kalau habis seminar nih ngisi materi, pasti di ujung saya bilang minta maaf kalau ada kesalahan atau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Saya kira sesederhana itu kok. Dan saya kalau ngomong begitu, bukan hanya Abang, itu Pak RT, Pak RW, Kades semua sama lakukan. Sama gitu ya. Apalagi presiden, ya sama aja udah gitu aja. Artinya itu hal yang biasa ya. Ini artinya merupakan hal yang biasa ya Bang Panel ya. Sudah tidak sedih masalah. Pengakuan sebagai manusia tidak sempurna. Singkat Bang. Saya ini sekaligus closing berarti. Ya. Saya juga kritik ke teman-teman yang dari tadi bicara tentang bagaimana memajukan demokrasi di Indonesia ya. Dianggap kualitas demokrasi di masa Jokowi buruk. Bung Rey sering mengatakan itu. Pertanyaan saya sederhana, apa yang udah dilakukan Bung Rey sih untuk pemajuan demokrasi di kita? Pernah turun nggak ke rakyat ya? Ngomong tentang demokrasi di bawah. Yang turun ke rakyat Jokowi kok ngasih sesuatu hal yang konkret. Projo turun gitu ya. Projo. Sementara yang dia lakukan untuk pemajuan demokrasi apa? Dia cuma melakukan kritik terhadap Jokowi, itu yang dilakukan. Kalau melakukan kritik itu, saya melihatnya itu kritik saya terhadap teman-teman yang mengaku ya pejuang demokrasi. Lakukan satu yang konkret, turun ke rakyat. Jadi nggak bisa males-malesan memajukan demokrasi ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Bang Ciko singkat, Bang Refli boleh singkat Bang. Jadi pada prinsipnya gini, kalau kita bicara soal permintaan maaf ya sebagai seorang yang hidup di Indonesia, kita punya adat ketimuran dan lain-lain, tentu kita maafkan. Ya, apalagi dalam tadi konteks acara seperti itu ya, minta maaf, berdoa bersama. Tetapi tadi saya menyetir apa yang disampaikan oleh Bung Refli. Kita maafkan, tapi kita tidak akan pernah lupa. Kita maafkan, tapi tidak akan pernah lupa. Loh, Bang Refli. Ya. Jadi dua orang ini udah sepakat sama kita nih, sisa Bang Rey aja yang belum sepakat. Bang Refli singkat boleh? Bang Refli. Saya pertegas dulu. Saya tidak akan memaafkan Jokowi dari tindakannya yang benar. Oke. Kalau Bang Refli bagaimana Bang? Oleh karena itu saya tidak bisa menerima permintaan maaf itu karena menurut Kodari, menurut Panel, menurut Silvester, Pak Jokowi gak bermasalah. Bang Refli singkat. Lalu di mana saya harus memberi maafnya? Sudah dijawab tadi ya Bang ya, silakan. Memang yang namanya apa? Mulut itu satu, telinga itu dua ya. Padahal harusnya lebih banyak mendengar kita. Saya kira beginilah ya. Nanti kita akan buktikan setelah tanggal 20 Oktober apakah Jokowi ini manusia yang pantas kita puja atau pantas kita kritik. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sudah di akhir Bang Refli. Ini rakyatlah yang menilai ya, Andro ya. Betul Maria, dan kami berharap bapak-bapak yang ada di sini meskipun memiliki silang pendapat tapi mau saling memaafkan ya. Pasti. Kami berdua minta maaf jika ada kesalahan. Bang Rey, mohon maaf waktunya habis Bang Rey. Pendukung Pak Jokowi pada masanya. Terima kasih banyak Bang Rey, Bang Refli terima kasih, Bang Ciko terima kasih banyak. Bang Kodari, Bang Panel, Bang Silver dan juga mahasiswa dari UPN Veteran Jakarta, terima kasih. Terima kasih pemirsa, saya Maria Segaf. Saya Andrew Merkuri, selamat malam, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh